sebenarnya mengukur kecerdasan anak tidak lihat nilai akademiknya saja, ada kecerdasan lain sebenarnya yang mungkin bisa kita gali juga dari anak. Betul. Kalau kita berbicara soal anak, usia anak ya, usia remaja ya, boleh dikatakan SMP, SMA seperti itu, apa yang sebenarnya secara psikologis mereka sebenarnya ingin seperti apa sih? Yang pertama menemukan minat dan bakatnya gitu ya, bidang yang kemudian jadi bidang yang ingin dia tekuni dan nanti ya kemudian bisa jadi pilihan jurusan di kuliah atau pilihan pekerjaan. Nah, menemukan minat dan bakat itu kan butuh eksplorasi ya, lewat ekstrakurikuler ya, lewat guru yang menjadi inspirasi gitu. Nah, itu sekali lagi nggak diukur tuh di ujian nasional karena dia harus ikut mata pelajaran ini, bidang studi matematika dan lain sebagainya. Yang belum tentu semua anak minat dan bakatnya sebetulnya di situ gitu ya. Jadi jangan menganggap pelajaran yang di UN-kan itu lebih penting daripada pelajaran yang tidak di UN-kan. Karena kan kadang-kadang gitu ya, boleh gitu ya ikut kesenian dan sebagainya, tapi nilai UN-nya harus tinggi. Ada anak-anak yang memang mungkin prestasinya di bidang lain lebih tinggi daripada prestasi di mata-mata pelajaran yang di UN-kan gitu. Nah, itu yang pertama, minat dan bakat bisa berbagai bidang. Nah, yang kedua sebetulnya melatih kreativitas dan sikap kritis. Nah, kalau yang kita lihat di UN selama ini tuh pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang bobotnya tuh hafalan, harus mengisi persis sama dengan yang ada di buku teks gitu. Jadi bukan pemecahan masalah dan sikap kritis. Nah, padahal itu juga kecerdasan akademis yang sangat penting gitu ya buat masa depan. Kalau saya dapat soal matematika bukan cuma soal saya bisa menghitung cepat, pasti komputer atau kalkulator bahkan bisa menghitung lebih cepat gitu ya, tapi apakah saya tahu ini rumus yang harus dipakai ini, walaupun kadang-kadang saya nggak harus hafal rumusnya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu dilatihkan di pelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya, jadi bukan di UN. Nah, tapi penting bersikap kritis, kreatif, menghasilkan karya. Anak-anak yang bisa memahami bacaan gitu ya, yang di UN suka banyak, belum tentu bisa mengarang dengan baik gitu kan. Nah, karangan itu dan karya tulis itu sebetulnya tampilnya ya kalau misalnya memang ada latihan-latihan reguler di sekolah maupun di rumah. Nah, yang terakhir kecerdasan yang sebetulnya penting juga itu teamwork, kolaborasi. Bagaimana anak-anak yang ada di usia remaja ini pada akhirnya bisa jadi bagian dari tim belajar, tim kerja yang baik. Karena kan dalam pekerjaan kita sangat butuh ya sebetulnya berkolaborasi dengan berbagai divisi, dengan orang dari latar belakang berbeda. Kita ngelamar kerja aja ditanya apakah Anda akan mampu bekerja secara tim. Betul, nah itu nggak dilatih di UN juga kan gitu ya. Di UN nggak boleh berkolaborasi gitu. Nah, kegiatan dalam belajar mengajar ataupun aktivitas di ekstrakurikuler ataupun kokurikuler itu seharusnya mengembangkan itu kemampuan anak untuk berkolaborasi, berada dalam berbagai kelompok, organisasi dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai hidupnya anak tuh hanya habis untuk persiapan UN, tapi dia nggak dapat kesempatan untuk tadi eksplorasi minat dan bakat, melatih kritis dan kreativitas, kemudian juga melatih kolaborasi. Oke, kalau kita bicara pendidikan kan lingkaran dalam pendidikan itu ada pemerintah, yang terpenting adalah ada guru. Kompetensi guru untuk bisa melihat anak potensinya ada di mana, karena kita kalau tadi kita bicara soal potensi gitu. Tapi apa sih kualifikasi guru untuk hal itu menurut Mbak Ella gimana? Kalau saya percaya sekali sama kekuatan hubungan anak dan guru sih. Kalau di kampus Guru Cikal kita bilangnya memanusiakan hubungan. Itu tuh menjadi dasar dari bagaimana guru itu sebetulnya bisa menjadi guru yang memenuhi kebutuhannya anak. Nah, kadang-kadang kita melihatnya guru tuh yang penting dia lulusan sarjana mana gitu ya, atau dia sudah menguasai kompetensi materi apa. Tapi kalau kita tanya sama anak nih loh, guru favorit kayak apa, guru yang bisa membantu dia belajar, pasti dia bicaranya hubungan. Iya, betul. Guru yang memahami aku, ya kan, guru yang mendengarkan aku. Karena apa? Karena sesungguhnya murid itu belajar dari guru yang seperti itu. Mau gurunya pinternya profesor kayak apa dengan segala ilmunya, kalau dia nggak bisa memahami anak dan kebutuhannya, itu kemudian proses belajarnya juga nggak akan terjadi kan, transfer ilmunya, keinginan dari anak nggak terjadi. Nah, jadi kembali lagi guru itu kekuatan modalnya sebetulnya adalah hubungannya dengan anak. Nah, itu juga harus dikompetisikan begitu sama pemerintah ya. Setidaknya jangan ujian lagi gitu ya. Nanti ujian anaknya stres, ujian nasional, gurunya stres, ujian kompetensi guru gitu. Karena kita kan lihat bahwa guru selalu dituntut juga apa sih ada ujian kompetensinya juga seperti itu. Tapi hal yang tadi tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Belum menjadi fokus, tapi sebetulnya itu kembali ke gurunya lagi sih. Saya
sering bilang sama guru-guru juga yang ada di komunitas guru belajar di Makassar, juga ada gitu ya, bahwa nggak usah tunggu pemerintah deh, nggak usah tunggu kebijakannya berubah, nggak usah tunggu UKG mengukur itu gitu ya, atau kalau mengerjakan itu nanti dapat sertifikasi tambahan, bukan soal itu, tapi di dalam kelas kita masing-masing mari kita menjalin hubungan yang lebih manusiawi dengan masing-masing anak. Nah, insya Allah itu membuat pekerjaan kita sebagai guru juga lebih bermakna, kita merasa lebih bermanfaat, dan stres gurunya juga berkurang gitu ya, kalau misalnya hubungannya dengan anak kuat. Ya, jangan sampai guru stres, murid juga lebih stres begitu ya. Tapi kalau misalnya anak ini sudah terlanjur stres menghadapi ujian nasional, karena bagaimanapun sampai dengan saat ini anak masih menganggap ujian nasional itu adalah hal yang menakutkan begitu ya, dan penting dan menakutkan seperti itu. Sudah terlanjur stres, bagaimana kemudian orang tua harusnya bersikap di sini? Yang pertama memang berkomunikasi secara terbuka ke anak gitu. Jadi bilang ya memang ya tegang itu wajar, stres itu sehingga anak juga nggak merasa oh saya aneh nih, atau malah dia lagi stres malah disalah-salahin, kenapa sih kamu stres banget gitu ya, jadi makin stres. Nah, yang kedua memang tidak membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Kadang-kadang orang tua merasa oh kalau anaknya gagal itu kegagalan saya, berhasil keberhasilan saya gitu, kepingin seperti anak tetangga. Nah, tekanan-tekanan seperti itu harus dikurangi. Nah, yang ketiga, pastikan bahwa anak itu sebetulnya dapat cukup istirahat dan cukup olahraga di saat-saat sedang ujian. Saya tahu banyak sekolah yang kadang-kadang justru karena mau UN gitu ya, try out dan sebagainya, jam pelajaran olahraga dihilangkan, pelajaran kesenian dianggap nggak penting, padahal manusia itu butuh hal-hal lain selain memang latihan terus buat ujian dan sebagainya. Nah, jadi pastikan di sekolah pun programnya itu tetap program yang utuh, nggak dari pagi sampai siang try out, anak tetap dapat kesempatan aktivitas outdoor dan sebagainya. Nah, di rumah pun orang tua juga pastikan anak-anak ya istirahat cukup, jangan begadang terus gitu, diajak main keluar dan sebagainya, karena sebetulnya waktu-waktu break itu, waktu-waktu istirahat itu membantu kerja otak dan membuat dia kemudian bisa lebih berkonsentrasi dan jadi optimal. Karena biasanya kalau udah mau ujian nasional, jangan keluar-keluar rumah. Jangan, nggak apa-apa, bergaul aja tetap. Tapi selalu begitu ya. Tapi seimbang antara porsi belajar dan persiapannya dengan porsi yang memang memperhatikan kebutuhan lain. Oke, ternyata banyak sekali aspek yang seharusnya bisa membuat sistem pendidikan kita ini menjadi lebih bagus, dan anak-anak juga menjadi lebih rileks dalam belajar begitu. Betul, ya Mbak Ella. Mbak Ella, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Makassar, utamanya anak-anak yang mau ujian nasional nanti ini? Harapan saya semangat belajar pada saat ujian nasional itu ditularkan untuk juga belajar hal-hal yang lain gitu ya, karena memang proses belajar itu sebetulnya tidak hanya terjadi di sekolah, tujuannya bukan cuma untuk lulus ujian, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal yang bisa dipelajari dan kita jadi pelajar sepanjang hayat gitu. Oke, baik. Jadi jangan stres ya. Jangan stres. Stres menghambat sekali. Stres malah lebih stres, malah lebih nggak bisa jawab nanti ya. Mbak Ella, terima kasih sekali atas waktunya hari ini sudah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengedukasi juga masyarakat dan utamanya para guru-guru yang menonton kita hari ini, bagaimana menciptakan lingkungan yang menarik untuk anak-anak, lingkungan yang lebih santai ya dalam menghadapi ujian nasional. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Kompas TV. Saudara, usai jeda berikut ini saya akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya dalam Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami.